Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Untuk video kali ini kita dapat pasien motor Supra Extra 125 ya lor. Ini penyakitnya motor ini nggak bisa hidup sama sekali ya untuk teman-teman semua. Kondisinya seperti ini ya. Kondisinya parah lor. Nih. Parah sekali ya kondisinya. Motor ini ngasep parah. Motor Supra ini ngasep parah. Rencananya ini mau diganti ring piston saja ya untuk teman-teman. Karena motor kebon mau dilemer atau dikolter juga, yang punya motor dananya kurang ya. Nah, ini kondisi motornya seperti ini. Ya, parah sekali ya. Ini kolannya ini nggak ada, ini nggak ada bagian. Pokoknya susah lah, hancur lah pokoknya. Coba kita hidupin ya, untuk motornya bisa atau enggak. Oke, masih bisa ya untuk teman-teman. Nah, ini asapnya. Parah sekali. Motor ini nggak ada tenaganya ya. Kemungkinan di bagian lubang knalpot, entah itu di knalpotnya atau di bagian lubang payung kelep bagian X, itu kemungkinan banyak kerak ya. Jadi buntu. Makanya dia kayak tenaganya itu kurang plong kayak gitu ya untuk teman-teman. Oke, langsung saja kita bongkar, kita cek apakah masih bisa diganti ring atau minta dilemar ya. Kalau masih bisa diganti ring, kita ganti ring saja ya. Aduh, ini kita buangi dulu untuk tanahnya ya. Ini tanahnya walah parah lor. Ini bautnya itu ketutup sama tanah. Leren dicungkil-cungkil ini sih lor. Nah, ini kalau motor kebon sudah kronis seperti ini ya. Untuk teman-teman atau bengkel senior, apakah pernah dapat kasus atau pasien yang seburuk ini, sekotor ini? Atau motor teman-teman sendiri kayak gini? Silahkan di komen ya. Parah sekali ini ya. Gadel. Motor herek. Semuanya tanpa terkecuali ya. Bautnya ketutup lumur semua loh. Ya ini. Lara nyungkel-nyungkel sih. Kan parah. Oke, kita saksikan untuk lubang knalpotnya apakah buntu atau enggak. Oh, ternyata buntu lur.
Nah ini banyak keraknya ya, banyak kerak lur, parah ini keraknya loh. Lah inilah ya yang membuat motor Supra X125 yang ini tenaganya kurang ya, lemah. Dia kayak wis pokoknya gak enak ya, ngumel. Jadi digas itu nah di sini salah satu penyebabnya di sini. Ini di bagian knalpot, apalagi di bagian sininya, di bagian dekselnya ya. Ini lebih parah. Oke, kita lanjut lagi. Ini wadah. Parah. Apa? Mau sana kita ganti apa nih? Ganti. Oh, saya ngurung. Mbok. Parah ini. Oke lor. Kita ora ini. Oke, ini sudah kita bongkar. Untuk pengecekan pertama kita cek dulu untuk stang sehernya ya. Oke, ini untuk stang seher sudah kena ya, udah kalah ini ya, tapi nggak terlalu goyang. Walaupun nggak terlalu goyang, kalau kerusakan atau stang sehernya udah kalah, ini tetap timbul suara agak kasar ya. Mungkin dia bunyinya tak seperti itu ya. Nah, ini goyang. Oke, kita lanjut untuk pengecekan di bagian blok ya. Di bagian blok kita cek yang harus dicek ada dua
dua macam kalau saya ya, yaitu untuk kerusakan di bagian beretan ya, dan yang kedua kerusakan di bagian gentong alias aus di bagian ujungnya sini sudah dekok ya. Kalau untuk blok yang ini nggak berat ya, jadi masih bisa aman untuk teman-teman diganti ring, aman ini ya, muter nggak ada yang berat, aman, masih mulus. Tetapi dia sedikit dekok di bagian sini ya, di bagian ujung ini udah biasa. Paling kalau kita ganti ring piston dia agak banting ya, ngeter bunyinya, ter seperti itu, karena piston sama blok itu udah lobok. Jadi nggak jadi masalah lah kalau menurut saya, kalau untuk sementara atau kita akalin terlebih dahulu, karena untuk biaya juga nggak bisa untuk kita paksa ya, karena semuanya itu kembali ke yang punya motor. Mau diapain lagi kalau nggak punya duit atau nggak punya biaya yang cukup untuk ngelemer atau ngolter ya. Ini requestnya diganti ring. Oke, kita cek dulu untuk ringnya. Kita cek dulu untuk ring kompresi, kita lepas. Untuk kerenggangan parah atau enggak ya, cek dulu. Tinggal kita masukkan seperti ini ya untuk teman-teman. Ini untuk ring kompresi kita cek terlebih dahulu ya. Nah, untuk kerenggangan segitu ya, ini sekitar berapa? Kalau kita ukur pakai fuller agak lumayan ya, ini sekitar berapa ini, 1 mili ya 1 mili ya lebih ding, 1 atau 2 mili ya antara kuwi lah. Apa ya mili karo senti? Oh, senti ya mili berarti lor. Nah, ini mili ya, ini semili, ini masuk mili ini lor. Nah, itu sudah masuk mili kalau menurut saya ya. Yang ini loh ya, udah renggang banget. Ini untuk ring kompresi. Karena motor ini ngasepnya parah, sudah otomatis di bagian ring oli yang ini ada 3 macam ini, ring oli, ring cacing, dan ring penjepit cacingnya. Ini ada 3 ya. Yang kita cek yang ini aja, yang ring penjepitnya. Ini pasti lobok ya untuk teman-teman. Lah selobok tenan nih lur. Lobok ini ya. Udah parah ini. Udah parah ini lur. Ya. Oke. Jadi untuk penyebab motor ini ngasep di bagian ringnya yang sudah kalah ya. Untuk kondisi piston itu bagus ya, nggak ada yang berat. Biasanya itu berat disebabkan kering oli di bagian sini ya. Ini di bagian sini berat disebabkan oli habis atau olinya kering. Ini masih oke ya, masih mulus, kalau menurut saya mulus. Kita ganti ringnya saja. Ini nanti untuk piston kita bersihkan semua dan kita sekir. Untuk lubang knalpot ya, buntu enggak? Buntu enggak? Tak cek di sini. Nah, untuk lubang knalpot ini ya, untuk teman-teman bisa dicek ya. Ini hampir buntu, bukan hampir ya, hampir buntu ya. Ini kalau nanti ya kita lepas untuk payung klepnya, pasti buntu banget di bagian sini. Kondisinya. Karena motor ini sudah sekitar setahunan ya, setahun lebih kayaknya. Ya setahun lah. Ngasep parah, dijok-jok terus dulu oli ini. Jajal buka sih payung klepnya.
Nah, ini untuk payung kelep sudah kita lepas ya. Ini yang bagian knalpot kita cek ya, di bagian sini yang tenaganya itu hilang. Digas bukannya lari malah berebut tidak karu-karuan ya. Nah ini kita enggak. Nah ini lubangnya itu kecil banget loh. Nah itu lur, ini kan besar ya lubangnya. Nah dia buntu di bagian sini. Seharusnya kompresi itu keluarnya di bagian knalpot. Nah ini baliknya ke kabilator, sebagian nyembur ke kabilator ya. Jadi ini nanti akan dibersihkan, disekir lagi ya. Untuk payung kelepnya kayaknya aman, bagus. Ini masih bagus untuk payung kelepnya ya, untuk teman-teman. Kita sekir lagi, bersihkan. Nanti ini untuk membersihkan kerak di bagian sini di pakai gerenda ya. Pakai gerenda dihalusin, terus pakai amplas di bagian sininya. Diusahain di batangnya jangan sampai rusak ya, atau lecet, karena nanti kalau lecet oli itu akan rembes di bagian sini juga bisa. Untuk seal klep nanti kita ganti baru ya, ini seal klepnya. Oke, untuk teman-teman untuk video pembongkaran kita selesaikan di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi untuk video yang kedua ya. Teman-teman jangan lupa dipantengin terus untuk channel Bengkel Simpang 3 ya. Terima kasih yang sudah menonton video Bengkel Simpang 3, semoga bisa bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang belum pas, karena udah lama nggak membuat konten ya, agak kagok-kagok waktu kasih penjelasan itu agak piye lho, keliru-keliru sidik. Oke lur ya, terima kasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.